murid cuma 5 diperlihatkan kan malu. Mana ini kamera putar? Mana ini kamera putar? Ya, perhatian. Ayo dibuka kitabnya. Perhatian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari Jumat seluruh pintu masjid dijaga para malaikat. Tak ulangi lagi, diperhatikan. Setiap hari Jumat seluruh pintu masjid dijaga para malaikat. Untuk apa, Pak? Malaikat menjaga pintu masjid. Untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Haki? Tahu gak? Malaikat setiap hari Jumat menjaga pintu masjid. Setiap hari Jumat menjaga pintu masjid. Nah, untuk apa, Pak? Mereka para malaikat itu mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Paham? Malaikat mencatat setiap orang-orang yang datang ke masjid yang mau melakukan sholat Jumat. Sudah? Dari situ sampai situ paham? Jadi malaikat datang di hari Jumat, datang ke pintu-pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang untuk melakukan sholat Jumat. Oke, kita teruskan. Catatan itu diurut. Galang duluan, kemudian Wildan, kemudian Haidar, kemudian Habib, kemudian Rehan, kemudian Ulil, kemudian Gilib. Gilbi kok Gilib. Maaf ya, Gilbi, kemudian Samidin, Samidin. Siapa itu? Irsam, kemudian Habib, bukan, kemudian Joni Pratama. Siapa namanya? Dani Pratama ya. Dani Pratama apa Dani kedua? Dani tok. Dani Pratama pertama, anak pertama ya. Dani pertama, Dani Pratama. Ya. Udah. Mereka mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Nah, catatan itu diurut, mana yang datang terlebih dahulu, mana yang datang paling awal. Lalu ketika imam sudah duduk untuk khutbah, malaikat menutup buku catatannya untuk mendengarkan khutbah. Tak ulangi. Jadi ketika khutbah sudah duduk di mimbar, maka malaikat pun menutup bukunya. Tujuannya apa? Tujuannya malaikat untuk mendengarkan khutbah yang dibaca oleh khatib. Paham? Sampai situ? Nah.
Malaikat menutup buku catatannya untuk mendengarkan khutbah. Jadi orang yang datang setelah buku ditutup, orang yang datang setelah buku ditutup, ia tidak tercatat dalam buku malaikat tersebut. Ya, makanya datangnya jangan sampai kedahuluan yang mengimami. Sebelum Pak Khotib itu datang, sampean sudah harus masuk di dalam masjid. Caranya kalau tidak ingin ketinggalan ketinggalan catatannya malaikat. Kalau tidak ingin, lah justru malah yang datang terus berhenti di luar, di halaman, tidak mau masuk, itu tidak tercatat loh ya. Tak Sam, didengarkan. Ketika datang ke masjid itu jangan di halaman, karena malaikat itu tempatnya di pintu, bukan di halaman. Jadi di pintu-pintu masjid itu, paham ya? Di pintu-pintu masjid. Lah, setiap yang lewati malaikat itu baru dicatat. Kalau yang masih di halaman, walaupun datang jam 7 misalnya untuk melakukan sholat Jumat, ya tetap tidak tercatat. Paham ya? Walaupun datang jam 7, tapi kalau belum melewati belum melewati pintu masjid, maka dia tidak tercatat. Bisa dipaham? Sampai sini bisa dipaham? Ya. Di orang yang tercatat dalam buku tersebut berarti malaikat akan menjadi saksi atas sholat Jumatannya. Dia bahwa besok kan ada yang namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu hari perhitungan amal. Jadi semua orang akan dihitung amalnya, hari ini, tanggal ini, jam ini, melakukan ini yang diperintah Allah, ini yang dilarang Allah, semua tercatat. Kemudian kesaksianmu kalau diterangkan di dalam surat Yasin, itu tidak mulutmu yang berbicara. Apa benar kamu hari ini, jam ini melakukan sholat Jumat? Benar ya Allah. Tapi tidak mulutnya. Mulutnya dikunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara siapa? Tangannya. Ya, di dalam surat Yasin itu. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu mulut-mulut itu dikunci, tidak bisa berbicara. Ya. Paham? Haidar? Kok enggak fokus gitu toh? Jadi ketika hari itu, hari hisab atau yaumul hisab itu, mulut dikunci, tidak boleh berbicara. Karena apa? Karena mulut itu adalah sumber daripada kebohongan. Maka mulutnya dikunci, terus yang berbicara tangannya, yang menjadi saksi kakinya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari itu mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Lah, ketika sampean sholat Jumat, masuknya sampean sebelum khotib atau sebelum khotib berkhutbah, maka sampean dicatat oleh malaikat. Malaikat akan menghiyakan apa yang kamu lakukan, menjadi saksi. Ya betul ya Allah, ini Haidar hari ini, Jumat ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini melakukan sholat saya bersaksi. Nah, kesaksian malaikat adalah kesaksian yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu. Paham maksudnya? Paham sampai sini?
Ya. Jadi betapa beruntungnya, ya, didengarkan, berapa beruntungnya dia atau orang-orang yang tercatat oleh malaikat itu tadi. Sebaliknya berapa kerugiannya bila malaikat tidak menjadi saksi atas sholat Jumatanmu. Berapa rugimu? Gitulah. Jadi yang paling beruntung adalah malaikat mau menjadi saksi dengan sholat yang kamu lakukan. Ya, sangat tidak beruntung atau sangat rugi bagi orang-orang yang datang setelah imam berkhutbah karena malaikat tidak menjadi saksi perbuatan atau amal baiknya. Sampai di sini. Jadi malaikat dalam memberi kesaksian sangat dipercaya dan tidak pernah berdosa. Malaikat itu tidak pernah bohong. La ya'suna ma amarohum. Sekali saja malaikat tidak pernah berdusta. Sekali saja malaikat tidak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Yang dilakukan hanya perkara yang diperintah oleh Allah saja. Makanya malaikat itu kalau sudah sujud mulai dijadikan sampai besok hari kiamat, ya sujud saja. Ya sujud, yang rukuk dijadikan untuk menjadi orang yang rukuk atau malaikat yang rukuk, dari mulai dijadikan ya rukuk saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Malaikat yang dijadikan untuk membaca la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, mulai dijadikan sampai besok akhir dari akhir sampai kiamat dan seterusnya. Itu malaikat. Malaikat tidak pernah sedikit pun membantah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'suna ma amarallah. Nah, maka malaikat dalam memberi kesaksian sangat dipercaya dan tidak pernah berdusta. Oleh karena itu datanglah lebih awal, jangan ketika imam sedang khutbah. Lagi klunuk. Engko teko kono ya leren ngenteni dikomati. Artine nek ngono iku ora kecatet karo nek ora kecatet karo malaikat, berarti malaikat tidak menjadi saksi perbuatannya yang baik. Itu akan sangat eman dan rugi. Oleh karena itu datanglah lebih awal, jangan ketika imam sedang khutbah, apalagi sampai terlambat atau datang ketika sudah iqamah. Jangan sampai. Kalau tidak sangat terpaksa, jangan ditemu kullu syai'in minal kulino, setiap sesuatu kok tergantung kulinane, yo dirubah. Dah nggak ada pertanyaan sampai situ, anak-anak? Sudah ya, nggak ada pertanyaan ya? Dah, kita teruskan. Ketika imam khutbah jangan sampai bicara dengan teman. Ayo bukunya sampean dilihat, mana ketemu enggak? Alinea kedua, ketika imam khutbah jangan sampai bicara dengan teman. Dengarkan khutbah dengan seksama. Nanti tak suruh baca, mau ya? Ya, mulai itu disiapkan. Ini diajari baca. Ya, mulai ini. Ketika imam khutbah jangan sampai bicara dengan teman. Oke. Ketika imam khutbah jangan sampai berbicara dengan teman. Dengarkan khutbah dengan seksama.
Ngono ku mau jare pamite ngaji nok kene wifinan. Ya bener to. Nek ku kondo bapake sampean. Nok kono ora gelem mlebu mok dolanan nok njaba, mari ngono tak usir tak kongkon muleh. Timbangane nok kene ra gelem ngaji ra ono gunane. Ha iya to? Ra ngono to? Jadi ketika imam khutbah jangan sampai bicara dengan teman. Dengarkan khutbah dengan seksama. Sebab Rasulullah bersabda, orang yang mandi Jumat lalu pergi untuk sholat Jumat, setibanya di masjid sholat sunat, lalu memperhatikan khutbah, dan setelah itu melakukan sholat Jumat bersama-sama, maka dosa satu Jumat sebelum dan sesudahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali Jumatan itu diampuni dosanya mulai Jumat sebelumnya sampai Jumat sesudahnya. Berarti 3 Jumat ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini kurang enak toh. Sifate Gusti Allah sangat Rahman Rahim, sampean masya ora selalu taat kepada Allah. Gusti Allah ijek sayang nang sampean iku. Gelem ngono wae nglakoni salat Jumat wae dosane sampean Jumat wingi, mulai Jumat wingi sampai Jumat sing saiki sampai Jumat mben diampuni kabeh karo Gusti Allah. Pun paham? Pun paham mboten? Paham mboten Rehan? Pun nggih, dadi mangke nek dereng paham saged diwaos malih nggih catetane. Saya ulangi, orang yang mandi Jumat lalu pergi untuk sholat Jumat, setibanya di masjid sholat sunat, lalu memperhatikan khutbah, dan setelah itu melakukan sholat Jumat bersama-sama, maka dosa satu Jumat sebelum dan sesudahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah mendengarkan khutbah ini betul-betul diperhatikan. Ayo, tuh tulisannya. Masalah mendengarkan khutbah, nanti baca loh satu-satu lo habis ini loh. Masalah mendengarkan khutbah ini betul-betul diperhatikan. Jangan sampai berbicara di barisan belakang meskipun tidak mendengar khutbah. Biasanya rawame pating cerowet kayak plek manuk manyar. Gawe susah nuk tengah rawa. Pating cerowet niku amin niku ana sing dibaleni ping 3. Amin diterus mandek. Amin maneh amin ping 3 semergo durung mari kabeh. Ya. Jadi masalah mendengarkan khutbah ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai berbicara di barisan belakang meskipun tidak mendengar khutbah. Diam dan jangan bicara agar termasuk dalam golongan orang-orang yang mendengarkan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli alaih, sesungguhnya sholat yang lama dan khutbah yang sebentar merupakan tanda kepandaian orang yang melaksanakan. Untuk itu sholat semestinya lama, sedang khutbah sebentar, dan sebaiknya isi khutbah sesuai dengan keadaan saat itu. Misalnya di bulan Maulud khutbahnya menerangkan Maulidin Rasul atau Maulidin Nabi. Sangat dianjurkan juga, nih didengarkan lagi, jangan bikin gaduh Habib, tak jiwir dasmu, jiwir dasi terus piye, ndas kok dijiwir, kupingnya yang dijiwir, atau tepi dijiwir lo. Untuk itu sholat semestinya lama, sedang khutbah sebentar, dan sebaiknya isi khutbah sesuai dengan keadaan saat itu. Misalnya di bulan Maulid khutbah menerangkan Maulidin Nabi. Sangat dianjurkan juga
pada malam dan siang hari Jumat memperbanyak membaca sholawat yang telah dihafal. Di malam dan hari Jumatnya itu kita sangat dianjurkan untuk membaca sholawat yang dihafal. Bisa sholawat naria, bisa sholawat munjiat, bisa sholawat Jibril dan lain sebagainya. Bisa shollallahu ala Muhammad, sholawat umi dan seterusnya. Pada saat sholat subuh di hari Jumat sunat membaca surat Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Saat membaca surat Sajdah sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian melakukan sujud satu kali yang dinamakan dengan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah bagaimana? Ada yang hafal? Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bi qaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, memberi pendengaran dan penglihatan yang terang dengan daya dan kekuatan. Maha suci Allah sang pencipta terbaik. Selesai sujud berdiri kembali untuk meneruskan bacaan surat, bacaan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.